Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan panjang umur, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh dan menghadiri kajian kuliah subuh. Dan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang insyaallah melaksanakan sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Hadirin hadirat jamaah kajian kuliah subuh rahimahumullah, untuk mengisi kajian kali ini insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ki Haji Dr. Haris Hakam MA dengan kajian kitab Mukhtasar Sunan Abu Daud bagian 1. Dan mempersingkat waktu, mari kita buka kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahhadah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin zil khawdi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah. Amma ba'du, fa inna mathala ma ba'atha Allahu nabiyyahu kamathali ghaisin asaba ardan wasi'ah. Wa minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kal'a wal usba katsirah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bis sanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Asy-Syaikh al-Imam al-Muhaddis Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asad as-Sajastani wa sahibus sarhi hadzal kitab. Wa nafa'ana Allahu bi ulumihima wa barakatihima fid dini wa dunya wal akhirah wa alihima wa masyayikhima wa masyayikhina wa usulina wa ahmadina kaffah wa ashabil kutubil ladzi qara'naha wa li futuhil ilmi wal hikmah. Anna Allaha yataghashahu bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita masuk pada kajian hadis kita pada kesempatan hari ini, paling tidak saya ingin menyampaikan penghantar bahwa kitab baru yang kita baca ini namanya Mukhtasar Sunan Abi Dawud. Aslinya 2 jilid,
Kemudian ini diintisarikan menjadi satu jilid dengan cara tidak menulis sanadnya, tidak menulis rijalul hadis, ya, perawi hadisnya itu ditiadakan, sehingga bacaan ini seperti kitab-kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, seperti itu. Yang kedua, kitab ini menjadi kitab bacaan di seluruh, ya, negara-negara yang di situ ada pesantren atau ma'had di perguruan tinggi Islam, pasti kitab ini dibaca. Sunan Abu Daud ini dari lantaran ini adalah kumpulan hadis yang temanya hanya kepada hadis-hadis hukum, ya, hadis-hadis yang berkenaan dengan syariat. Jadi kalau kita kemarin sudah menghatamkan kitab Al-Arba'in, kitab itu luas, semua hal yang menyangkut aspek kehidupan. Nah, kitab ini hanya untuk berbicara, dikumpulkan oleh Sunan Abu Daud ini untuk, ya, mempelajari hukum Islam. Dari mulai yang menyangkut, ya, bangun tidur kita pertama kali kita ke WC, sampai dengan kita tidur itu sendiri, sampai dengan kepada pengulangan perbuatan kita dalam perharian. Itu bagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada ungkapan di kalangan para masyayikh, "Lau kana Abu Dawud fi baitik faka'annama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu fi baitik." Ya, ini biasa di kalangan pecinta-pecinta hadis, orang-orang yang belajar hadis, ada ungkapan di kalangan guru mereka itu, seandainya Sunan Abu Daud ada di rumahmu, maka seakan-akan Nabi sedang bersabda di dalam rumahmu. Kenapa? Karena yang menyangkut aspek daripada kehidupan sebagai seorang muslim yang berdimensi hukum, semuanya dibahas. Tidak ada yang tidak dibahas. Nah, kita pada kesempatan ini akan, ya, memulainya bacaan kitab Sunan Abu Daud. Dan sangat sayang mempelajari kitab ini. Saya belajar langsung kepada saya punya guru, Syekh, ya, Abdul Hamid bin Abdul Halim Ad-Dari. Beliau dari gurunya Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki, secara tasalsul berurutan sampai kepada sahibul kitab yang mengarang kitab Sunan Abu Daud ini. Beliau bernama Abu Daud Sulaiman bin Ath'as Asy-Syajastani, ya. Baik, kita akan masuk, ya, pada kajian kita ini. Kitabut Thaharah. Al-awwal Kitabut Thaharah. Yang pertama kita akan berbicara tentang bersuci, ya, dalam perspektif agama Islam. Babut takhalli inda qada'il hajati. Ini bab menjelaskan tentang menyendiri, bersembunyi ketika melakukan buang hajat, ya. Jadi orang Arab juga sudah menggunakan itu lebih dahulu, sehingga di kalangan ulama pun bilang, ya, buang hajat gitu. Yang dimaksud adalah BAB, ya. Biasa kalau kita pagi hari, ya, sebelum berangkat bekerja, ya. Hadis yang pertama, ya. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahaba al-madhhaba ab'ada. Hadis diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bergegas menuju madhab. Al-madhab di sini maknanya tempat yang dituju, yang dimaksud itu tentang BAB, ya, toilet, WC itu ab'ada,
beliau menjauh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Ibnu Majah. Bapak saya sekalian, yang dimaksud dengan menjauh di sini karena kondisional. Ya, di zaman itu tidak semua orang bikin secara khusus tempat untuk buang air. Ya, jadi belum semuanya menggunakan ya pola yang semacam itu. Nah, kalau gambaran kita ini pada tahun-tahun 70-an itu di daerah-daerah pinggir-pinggir itu masih ada orang yang ketika buang air itu ke pinggir. Kalau sekarang barangkali masih ada ya saudara-saudara kita tercinta ini yang rumahnya di pedesaan itu dekat kali, mereka ke kali. Tapi tidak dibuatkan jamban, memang di kalinya langsung memasukkan tubuhnya ke dalam kali. Ya, jadi buang air sekaligus cebok. Ya, karena airnya mengalir. Gitu. Ini juga jadi ya seni tersendiri Pak. Kalau yang biasa nggak dingin, ya biasanya nggak dingin buang air gitu nggak keluar Pak. Ya, tetapi itu terjadi. Nah, maka abad yang di sini yang dimaksudkan nggak boleh ketika buang air itu berdekatan, sehingga tidak boleh kelihatan aurat. Jadi ini berbicara istinja, tetapi yang ditekankan di sini nggak boleh walaupun laki bersama laki-laki, perempuan bersama perempuan melihat aurat, nggak boleh. Ya, dilarang di dalam Islam itu tidak boleh. Sehingga begitu banyak ya memandikan jenazah harus ditutup. Kita masih lihat ya di beberapa rumah sakit yang memandikannya itu seperti cuci mobil, full, ya, kemudian diguyur pakai gitu. Saya sih sebenarnya mau protes gitu, tapi di mana ya sudah begitu, karena apalagi kejar. Banyak sudah antri, yang mau mandi udah antri Pak ya. Ibu nggak boleh sebenarnya ya, bugil itu tidak boleh walaupun dia tukang memandikan, nggak boleh ya. Nah kan kalau masa-masa SMA SMP dulu itu suka mandi bareng. Biasanya kalau kumpul mau kawinan kumpul bareng, ibu-ibu sama ibu-ibu bapak-bapak. Nggak boleh sebenarnya dalam Islam ya. Mungkin saya pernah menyampaikan saking kehati-hatiannya Nabi itu, Nabi sedang tiduran di paha istrinya, kemudian menantunya datang. Ibu bisa bayangkan nggak, menantunya yang datang ini laki-laki, sahabat Utsman ibnu Affan. Ketika betis Rasulullah terlihat, padahal betis itu bukan aurat bagi laki-laki. Aurat laki-laki itu ukurannya dari mulai lutut sampai pusat, kurang lebih sekitar 1 meter. Berbeda dengan wanita, seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Tapi Rasulullah ketika ketahuan betisnya oleh menantunya yang laki-laki, merah mukanya, malu. Betapa bisa dibayangkan hal-hal yang semacam ini di dalam Islam itu sangat dijaga, sangat diperhatikan. Dan banyak hadis yang diceritakan oleh istri beliau tidak pernah telanjang, ya, tidak pernah, selalu menutup dirinya, sehingga bahkan kalau dia melakukan hubungan suami istri itu ditutup, ya, dengan bed covernya kira-kira seperti itu, atau alat penutup, sehingga tidak pernah vulgar, ya. Itu hadis yang pertama. Kita masuk hadis yang kedua, masih satu tema. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-bazara intalaqa hatta la yarahu ahadun.
Hadis diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi apabila berkehendak ya ingin buang air, al-bazar itu maknanya ya apa itu al-fada'ul wasi, lapangan yang terbuka, padang pasir ya terbuka itu. Intalaqa hatta la yarahu ahad. Beliau bergegas mencari posisi yang tidak terlihat oleh siapapun juga. Bisa jadi bahwa ibu-ibu ya, kalau kita lihat di padang pasir itu ada gundukan-gundukan. Maka di belakang gundukan itulah, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Berbeda dengan kita mudah sekali ya, karena kontur tanahnya memang seperti itu. Apalagi di daerah pegunungan yang sangat memungkinkan orang untuk tidak terlihat. Nah, Nabi kalau mau buang air cari posisi semacam itu, tidak mau terlihat ya. Hadis yang ketiga, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala inni kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa ia bercerita, sesungguhnya aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika. Fa arada ayyabula. Kemudian beliau bermaksud ingin buang air kecil, ingin pipis. Fa atadamasan fi asli jidarin. Maka beliau menjumpai Damas. Damas itu maudian lainan yashukul bahu fala yartadda alaih. Yaitu tempat tanahnya yang gembur, yang bisa ya menyerap oleh kencing dan tidak kembali lagi. Nah, ini namanya Damas. Bapak, ibu-ibu, kelihatannya hadis ini mudah kita memahaminya, biasa-biasa saja, tetapi barangkali ini koreksi sosial buat masjid, buat musola, buat rumahnya orang-orang Islam. Jadi kalau mau kencing itu Nabi ya beliau mencari tempat fa'atad damasan, mencari Damas, tanah yang gembur yang ketika keluar air pipis itu langsung diserap gitu. Di masjid-masjid kita, rumah kita, semuanya itu ada porselen, ada keramik, ada marmer. Karena orang sekarang bikin kamar mandi itu ada yang lebih mahal dari kamarnya. Ya, karena di situ fresh price. Ketika datang tamu di situ yang terlihat, bukan kamar tidurnya. Sehingga benar-benar hebat ya. Dan kita bisa lihat di hotel-hotel luar biasa ya, yang VIP itu. Semua fasilitas ya. Ada TV, ada koran baru, majalah baru. Padahal dalam Islam gak boleh lama-lama ya. Nanti kita akan ketemu, habis buang air cepat keluar. Ya, karena dianggap WC itu tempatnya setan. Gak boleh lama-lama tinggal di situ. Nah, kembali tentang Damas. Bapak ambil aqua ya, yang aqua gelas, bolongin dengan lidi. Kira-kira ukuran itu sama dengan air pipis yang kita keluarkan. Kemudian ya di meja kita menggunakan kacamata bagi yang sudah sepuh, kita tuangkan itu ya ke meja yang ada kacanya itu. Maka kita akan melihat secara jauh berapa jauh lompatan, cipratan dari kencing itu sendiri. Ya, jadi kita untuk membuktikan ini harus gitu sehingga kita mudah gitu. Kita lihat, semakin tinggi kita meletakkan tangan kita, maka copratannya semakin jauh. Itu mengapa Nabi mengatakan la yabulanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali kalian kencing berdiri. Apalagi ketika celananya diangkat. Ya, angkat, dan celananya itu yang pensil,
Nah, ini anak-anak muda. Dan sekarang celana itu memang modelnya bawahnya tidak terlalu besar, sehingga kalau diangkat itu cuma setengah betis atau satu betis. Kalau dulu, zaman dulu celananya cut bray itu digulungnya di paha nggak masalah karena lebar. Nah, yang celananya kecil, kencingnya berdiri, ya lihat cipratannya tinggi sekali. Dia semakin tinggi semakin otomatis cipratannya semakin tinggi. Jadi habis itu dia berwudu, dia sholat, dia menganggap sudah melakukan ibadah, padahal tidak memenuhi kriteria menjadi seorang yang bertoharah, bersuci. Nah, itu mengapa Nabi kalau pipis itu jongkok, kemudian carinya damas yang mudah menyerap. Kalau kita di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, jongkok, maka jangan lupa setelah kencing itu guyur dulu dari belakang ke depan. Sudah ke depan, sudah bersih, berarti posisi kalau kita mengguyurkan, ya, dimana kita mesti membersihkan itu, jatuhnya itu pada tempat yang sudah bersih, karena sudah diguyur. Ya, sama juga orang, maaf nih, ini jadi damas ini betapa meluaskan orang yang menggunakan kloset. Setelah dia buang air, kemudian dia cebok. Habis cebok ya sudah, dia pakai celananya, karena memang celananya tidak dilepas, ditaruhnya di paha, di kantor-kantor, seluruh rest area, di terminal, ya, di airport, di mall, seperti itu. Langsung dipakai, kemudian wudhu, dia sholat. Ini sangat riskan apabila kita mencoba dengan cara menyiramkan air semacam itu. Cipratannya tinggi. Nah, mestinya berjaga-jaga, namanya berihtiyat. Ihtiyat itu langsung disentor, kalau itu ya, diguyur dulu, sudah bersih baru cebok. Jadi harus diminimalisir kemungkinan terjadinya cipratan itu. Ya, Bapak Saudara sekalian, ada hadis lain yang menjelaskan, yang mendukung ini. Bapak Ibu, ini harus dengar, dan ini hadis ini akan diulang sampai bab ini selesai. Inna aktsara azabil qabri minal baul. Sesungguhnya mayoritas orang disiksa kuburan itu sebabnya itu kencing. Jadi bukan tidak sholat, sebabnya bukannya tidak puasa, tidak haji, tidak bayar zakat, tapi nggak bisa jaga kencingnya, karena ibadah yang dia lakukan tidak sah. Coba bayangkan ya, atensinya begitu luar biasa. Inna aktsara azabil qabri minal baul. Mayoritas orang disiksa itu sebabnya kencing. Nah, ini di dalam ilmu balaghah, dalam ilmu gramatikal bahasa, min itlaqil baul wa iradatil istinja. Nabi menyebutnya kencing, tapi yang dimaksud ceboknya. Nggak bisa orang. Ya, daman menjadi sangat penting untuk kita bisa pahami, jangan sampai terjadi. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Summa kemudian Nabi, ya, fabala, kemudian Nabi pipis, ya. Summa kemudian sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, idza arada ahadukum ayyabula falyartadda li baulihi maudi'an. Apabila berkehendak salah seorang di antara kalian pipis, falyartadda li baulihi, ya, maudi'an. Yartad itu maknanya falyatlub, hendaklah dia mencari tempat, ya, untuk pipisnya itu, persiapkan. Jadi nggak bisa kencing langsung gitu. Yang dikhawatirkan jatuhnya di tanah yang keras, jatuhnya di atas batu.
Kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat ada mobil di pinggir tol, di tengah jalan berhenti, pintunya dibuka, itu supirnya kencing. Dan biasanya ada tiang besi. Tiang besi itu keras, dikencing cipratannya itu kuat sekali. Ya. Jangan, ya, kata Nabi, jangan seperti itu. Harus dipersiapkan secara baik dan benar ketika ingin buang, ya, hajat itu tadi. Hadis yang keempat, ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika. Wa fi riwayatin a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'ith. Hadis diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ingin masuk ke WC, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubik, aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat yang lain, a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepada Engkau dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ya, Bapak sekalian yang berbahagia, ini pembahasan tentang setan ini menarik, ya. Ada mahasiswi menulis skripsinya setan, judulnya setan itu, tapi banyak sekali kajiannya, luar biasa. Pada kondisi pandemi ini ternyata banyak setan, tetapi orang memahaminya dan selalu menjadi bulan-bulanan, menjadi, ya, objek pesakitan setan itu. Karena setan dipahami itu makhluk yang gaib, ya, makhluk yang supranatural, tidak terlihat mata. Kalau dia bersuara nggak ada wujudnya, atau dia mewujudkan bagian-bagian tubuhnya saja, kepalanya saja, kakinya saja, sehingga orang menjadi takut. Maka kita suka menuduh apabila Al-Quran, hadis berkata tentang setan, seperti mau masuk kamar mandi, Nabi berlindung dari setan. Maka yang ada di benak kita itu, setan itu yaitu dari bangsa jin yang suka mengganggu, yang membuat penampakan setan. Padahal di kalangan bangsa jin, Pak, mereka itu ada yang alim, ngerti, bisa baca kitab Abu Dawud, sehingga mereka bilang, enak aja gua semua. Setan itu maknanya bukan itu. Nah, ini menarik nih Bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba kalau ini mau dikasihkan atensi khusus, ini menarik nih. Artinya saya ingin mengatakan kalau ikhtiar COVID-19 ini jangan cuma ikhtiar memakai masker. Bisa jadi nanti kita termasuk kelompok orang yang sombong di hadapan Tuhan. Kita lihat konsepnya Nabi ini, karena ini konteksnya ngomong setan. Di dalam hadis yang lain bunyinya seperti ini. Nanti ya, insya Allah beberapa waktu yang lalu kita percepat ini karena konteks ini. Ya, izastaiqaza ahadukum min naumih, apabila kalian bangun dari tidur, falyastansir salatan, maka hendaklah kalian istinsar. Istinsar itu mengeluarkan air. Istinsyak, memasukkan air 3 kali. Ya, bangun tidur, ya, isap, air buang 3 kali. Wa fi riwayatin famadmid, dalam riwayat yang lain dikatakan sebelum istinsar itu kumur-kumur. Nah, kelihatannya inilah yang menjadi masalah tentang
orang yang terpapar COVID-19. Kalau orang Islam itu kumur-kumur dan istinsarnya benar, itu begini. Ya, yang terjadi itu gini. Gitu ya. Kemudian hidungnya ini. Jadi waktu ini nggak sadar tuh, coba perhatiin ya. Padahal disuruhnya istinsar. Tapi hati-hati nih, latihannya sedikit-sedikit Pak. Ya, air kalau masuk ke khais rumah itu flu kita. Kemudian kalau kekencengan pedes, ya. Lah, tapi kalau sudah terbiasa enggak. Kita lihat hadisnya. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumih. Sesungguhnya setan tidur khayshumah itu ini ujung pertemuan lubang mulut dengan lubang hidung itu bertemu, khayshumah namanya. Di situ setan itu tidur. Jadi kalau ibu buka pagi-pagi Bapak ada spring bed, ada bantal itu di situ. Ya. Nah, Bapak sekarang yang dimaksud setan itu siapa? Apakah setan yang itu yang masuk ke hidung kita itu? Nah, pengertian setan itu oleh Abu Ubaidah Ma'mar Ibnul Musanna, ya, pengarang kitab Majazul Quran, beliau mengatakan asyaitanu ismun likulli arimin minal jinni wal ins wasyayatin. Setan itu nama, bukan sosok. Setan itu gelar. Likulli arimin, pada setiap makhluk yang menyakiti, yang merusak, yang mengacau. Ya, minal jinni, dari bangsa jin. Itu tadi tuh yang suka menampakkan, baru beli rumah dijual lagi. Kenapa? Istrinya nggak berani. Di atas rumahnya itu paha berdarah-darah keluar, dilihat dengan matanya. Bangsa jin yang jahat. Minal jinni wal ins, dari bangsa manusia, kalau dia merusak, mengganggu dan membuat tidak bagus, setan dia. Sehingga dalam perspektif Al-Quran, anak bisa jadi setan buat ibu bapaknya, atau ibu bapaknya setan untuk anaknya. Nah, yang ketiga nih yang menarik, konteks pembahasan kondisional. Wasyayatin, setan itu dabbah dari bangsa hewan. Jadi bakteri, kuman itu pengelompokannya itu hayawanat, kelompoknya hewan. Ya, kalau dia merusak, kalau dia mengganggu, memberikan efek yang tidak bagus, maka pada saat itu gelarnya dia setan. Lalu kenapa tidurnya di sini, Bapak Ibu sekalian? Orang kalau tidurnya begini, kelentang, ya, tengkurap. Nabi itu kalau tidur menggunakan lambung kanan, tidurnya pakai lambung kanan. Tapi kalau suami istri jangan dua-duanya lambung kanan, kayak kereta gitu, nggak bisa punya anak. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tidur yang sampai pagi itu. Kalau mukaddimahnya mah boleh jungkir balik, nggak apa-apa. Ya. Nah, Bapak sekalian, ketika dia tidur itu, maka cairan yang ada di perut itu melahirkan mikroba-mikroba yang oleh Al-Quran dikatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun.
Kami jadikan pada semua cairan sisi-sisi yang basah itu makhluk-makhluk hidup, mikroba, bakteri itu akan lahir dari perut, dan dia ketika dia sejajar itu naik karena pintu lubang yang terbuka itu adalah khaisumah. Ujung pertemuan hidung dengan mulut itu terbuka. Ke situ dia. Itu yang dibilang dia bermalam di situ. Pada saat itu dia bisa jadi setan. Bapak Ibu coba kalau PCR di mana diceknya? Di sini. Di situ diperiksa. Bersihkan setiap hari nggak akan ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu mikroba yang tumbuh itu adalah mikroba, kemungkinannya dua, ada yang baik, ada yang buruk. Maka itu dibersihkan. Itu yang dulu pernah saya katakan, waja'alna, ya, summa ja'alnahu khalqan akhar, summa ansha'nahu khalqan akhar. Kami ciptakan dari satu makhluk itu makhluk yang lain. Coba Ibu, ada buah busuk, daging busuk, apa saja busuk, maka akan lahir binatang baru. Ansha'nahu khalqan akhar. Mikroba-mikroba baru. Bakteri-bakteri baru akan lahir. Ya. Nah, di situ suruh bersihin. Ya, angkat. Kemudian bersihkan. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi sudah dideteksi sedemikian rupa itu. Ya, pengaruh dari tidur. Sampai ulama-ulama fikih itu begini, kenapa tidak boleh tidur di masjid? Karena kalau tidur di masjid susah, harus ada pengumuman. Kalau mau tidur, bantalnya harus 2 tinggi, sehingga tidak boleh rata dengan perut besar. Kalau tidurnya rata dengan perut besar, yang keluar najis karena bercampur dengan cairan dari perut. Kalau dia tinggi, maka dihukumkan tidak najis walaupun maaf nih baunya sama. Tidak najis. Ya, jadi kenapa orang tidak boleh tidur di masjid? Di situ ada karpetnya, dikhawatirkan ya keluar cairan yang menyebabkan najis, dan itu tidak sah bagi orang yang salat. Nggak ada orang tidur habis itu bersih-bersih, ngepel, itu nggak ada. Nah, oleh karena itu yang menjadi argumentasi kenapa seperti itu, sangat ilmiah. Ada sebuah penelitian yang sedang dilakukan di sebuah pondok pesantren. Anak-anak kalau pagi itu disuruh kumur-kumur, tapi airnya nggak boleh dibuang. Jadi satu orang air masukkan, buang situ. Kali dikumpulkan, ditaruh di tong yang besar, wadah yang besar. Kemudian sisa limbah, maaf nih, kotoran dari sapi itu, yang itu nanti dilakukan proses fermentasi untuk dikembangkan menjadi kompos, dan itu jadi andalan pesantren. Air yang dari kumur-kumur mengandung mikroba-mikroba, ya, bakteri-bakteri kecil itu dimasukkan jadi satu. Maka yang biasanya itu proses fermentasinya itu memakan waktu 2-3 hari, dengan menggunakan air dari mulut orang itu 24 jam sudah berubah. Dan itu bisa jadi kompos yang unggul. Cuma jumlahnya banyak. Ya, karena pesantren. Kalau kita cuma bertiga, anak 2 mamanya, aduh kapan ngumpulinnya? Saya cuma ingin mengatakan, anna syaitana yabitu ala khaisumi. Di sini PCR.
Sini. Karena ternyata swab itu yang melihat dari peredaran darah itu tidak, akurasinya kurang. Jadi 15 abad itu sudah dibilang nih seperti itu. Wudunya saja yang benar. Enggak kena. Nah, baru keluar pakai masker. Jadi faiza faraghta fansab 2. Apabila kau sudah selesai melakukan ritual keagamaan, artinya pada konsep ini kita memahaminya, melakukan ibadah untuk ibadah dan proteksi diri, fansab bertebar itu ikhtiar, baru pakai masker. Ya, jangan cuma pakai masker saja. Walaupun menurut ilmu kedokteran double itu sudah dianggap preventif, tetapi dari sisi perspektif kita sombong. Ada yang bagus kok, wudunya dijaga. Cara wudunya seperti itu. Jadi bangun tidur di situ menjadi sangat penting. Coba Bapak Jumatan yang ring itu. Yang tanpa sadar gini dia. Giliran di sini tutup itu. Sah tidak wudunya. Wudunya sah, salatnya sah, tapi tidak ada laisa fihi maziyah. Manfaatnya enggak ada. Salat, apa bedanya salat dengan senam pagi? Sama kalau jumlahnya sama, 10 menit sholat 10 menit sama. Itu maziyah. Tetapi senam pagi tidak berpahala. Ritual sholat ada pahalanya. Wudu tidak kumur-kumur, tidak istinsyak, sah nggak? Sah, tapi tidak ada manfaatnya, tidak ada maziyah buat tubuh. Bisa jadi gampang sakit dan lain sebagainya. Jaga. Jadi setiap kali kita maknanya tidur, setiap kali kita meluruskan antara kepala sama kaki sejajar, itu namanya tidur. Jadi kan lama gitu ya, oh capek di depan komputer terus, ketiduran 15 menit, nah kumur-kumur aja stinsa. Karena itu sudah lama. Subhanallah, ya bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Satu saja ini yang kita bawa pulang. Kemudian ini yang kita dakwahkan kepada orang. Ya, ayo orang muslim itu proteksinya maksimal kok. Jadi ketika ditanya al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian. Orang bertanya, mana konsep proteksi Covid menurut Al-Quran? Kalau nggak ada, nggak pantas disebut sempurna. Ada. Nah, mudah-mudahan ya Bapak-bapak, Ibu dan yang menyaksikan ya live streaming di Instagram maupun di lainnya dapat mengambil manfaat dari kajian kita pada pagi hari ini. Ya, insya Allah ya kita akan meneruskan ya pada kajian yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak, ada beberapa menit untuk pertanyaan. Ya. Kalau percikan tipis tadi baca wudhu. Baik Pak. Ya, kalau kita wudhu ada air keran jatuh, ya kan juga kena tipis juga. Atau itu mau pakai wudhu juga? Bukan, kan itu tidak najis Pak. Ya, jadi kita kan sudah jatuh di gitu ya. Enggak apa-apa. Makanya kalau kitanya pipis, guyur dulu, bersihkan kalau mau wudhu. Adapun wudhu, ketika kita berwudhu, cipratannya itu najis nggak? Tidak. Karena air itu bukan air najis. Walaupun kena kaki, walaupun kembali ke tangan. Nah, nanti kita akan ketemu begini Pak. Wakana
Ya, wakanan nasu, ya, apa itu rupa redaksinya? Yaktatiluna ala wadu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau berwudu itu orang-orang itu berebutan, Pak. Di bawahnya itu menjaga air lebihannya itu. Habis itu ada yang diminum, ada yang dikasih muka, ada yang ditempelin ke badan. Itu menunjukkan bahwa sisa air wudu tidak najis. Jadi tidak mengapa. Dan hadis tadi saya sudah katakan, inna aktsara azabil qabri minal baul. Penyebabnya itu kencing, Pak. Nah, kencing, nah ini kencing, buang air besar, hati-hati. Tadi kalau menggunakan kloset, cipratannya itu, ya, jadi sentor dulu, buang dulu bersih, baru dia cebok, siram lagi. Kalau mau, tidak mau seperti itu, pakai tisu ceboknya. Tidak ada cipratan. Maaf nih, pipis maupun buang BAB, ceboknya pakai tisu, malah aman. Cuma kalau yang nggak biasa, kepek rasanya. Ya. Buang air, terus kita ceboknya pakai tisu gitu. Terus jadi imam gitu. Risih kitanya. Pak imam. Kalau tisu basah nggak boleh, Pak. Harus tisu kering. Nah, bukan alkoholnya, cairannya, basahnya yang tidak boleh. Jadi ini nanti kita akan masuk, tetapi karena ini pertanyaan, jadi kita bahas. Syarat al-istinja'u bisalasati ahjar. Cebok itu dengan menggunakan 3 batu. 3 batu atau 3 sisi batu. Kalau batu bata, 3 sisi itu yang dipakai. Itu caranya. Dan maaf nih, buang airnya tidak buang air yang sedang sakit perut, mencret, nggak boleh, harus menggunakan air. Jadi yang normal dia. Ambil batu bata, ditempel, ya, atau batu kering, ya. Jangan diginiin, ke rumah sakit. Ya. Hancur minah. Nah, itu yang disebut dengan ahjar itu, hadisnya itu nanti menyebutnya batu. Kemudian ulama melakukan istimbat hukum, ya, melakukan ijtihad, memperluas pengertian hajar di situ adalah kullu jamidin tahirin qali'in. Semua benda padat, tisu, ya, termasuk, ya, tahirin, suci, itu tisu basah bersih. Nah, yang ketiga dia nggak masuk, qali'in, mampu menarik. Jadi kalau ini dimasukin ke air, airnya yang ke sini. Tapi kalau ininya basah dimasukkan air, air itu tidak bisa tertarik sini, tidak qali. Ya, nggak boleh pakai tisu basah. Anaknya pipis, ya, dikeringkan pakai celananya sendiri, kemudian dilap gitu. Ya, ibunya sholat, ya di sini najis, nggak boleh. Kalau setelah dibersihkan ini sudah yakin bersih semua, baru pakai tisu basah, nggak apa-apa. Ya, jadi faktor kolinya yang nggak ada, ya Pak. Masalahnya kalau tisu kering itu nggak bersih. Makanya lalu di medsos gitu. Kenapa ada orang ada pembantu yang tukang cuci, orang misalnya di Amerika di mana gitu. Dia beda tuh orang Islam sama orang Kristen itu. Orang Kristen nggak pakai tisu doang. Celananya pada kotor semua itu. Padahal orang Muslim celananya nggak kotor. Celana dalamnya. Makanya dia bingung kenapa orang Islam celana dalamnya bersih dan orang Kristen celana dalamnya kotor. Kotor karena cebok. Iya. Iya. Jadi persoalan
hasilnya seperti itu bisa jadi cara ceboknya, bisa jadi yang ngaco gitu ya. Ini kalau di dry clean atau di tempat laundry bisa jadi tuh celananya orang ini kok bersih, ini celana nggak mungkin, barangkali Pak ya, wallahu alam, ceboknya yang kurang maksimal. Nah, nanti itu ada kajian tersendiri Pak ya, kalau kajian di dalam kitab-kitab fikih itu, apakah orang cebok pakai tisu ini bersih sebersih orang cebok dengan air? Yang enggak lah, enggak. Tetapi ketika Rasul mengatakan sudah cukup, maka harus kita gigit dengan gigi geraham. Jangan melampaui dari yang sudah ditetapkan menurut syariat gitu. Sudah Nabi bilang bersih ya bersih, asalkan maksimal benar. Ya. Saya kira itu. Jadi nanti selebihnya boleh ditambah dengan sudah. Waalaikumsalam. Arah Ka'bah. Enggak apa-apa. Nanti nih yang akan datang kajiannya masuk seperti itu. Awalnya ya, awalnya dilarang bangunan-bangunan, walaupun di dalam bangunan kencing menghadap kiblat dilarang. Tetapi pada perkembangannya diperbolehkan, tetapi bangunannya harus tertutup. Seperti rumah kita kan WC-nya itu kan tertutup. Tidak apa-apa, walaupun sama persis dengan ini menghadap kiblat. Tidak apa-apa. Seperti tempat kita kencingnya kita arahkan ke kiblat gitu, tidak apa-apa. Ya, karena itu dalam bentuk khala. Jadi nanti dibedakan ya, al-madhhab, al-bazar, al-khala itu nanti di klasifikasi ini. Jadi boleh kalau dibentuknya bangunan. Saya kira itu. Iya. Ada bilang kalau kita wudhu di kamar mandi yang dekat WC itu enggak, lebih baik kita wudhu di tempat lain yang terpisah dengan WC. Apakah memang begitu? Iya, sebenarnya bukan itu bahasannya. Yang benar bahasannya tidak di WC tidak boleh mengucap nama Allah dan nama-nama kemuliaan. Itu yang benar. Sehingga berwudu itu kan bismillahirrahmanirrahim. Ya, niat nawaitul wudu'a. Enggak boleh kalau situ ada WC-nya diucapkan, enggak boleh. Tapi bacanya di hati. Bukan tidak boleh wudu di situ, tetapi ekspresi berwudunya menjadi terbatas. Kalau kita tempat wudunya sendiri, bismillahirrahmanirrahim, boleh. Karena dia terpisah. Tapi kalau di situ ada WC, ya nggak boleh bersuara. Dalam hati aja bismillah. Nawaitul wudu'a lillahi. Tidak boleh diucapkan. Jadi temanya tidak boleh mengucapkan di tempat yang kotor nama-nama yang diagungkan, itu bahasannya. Nanti kita semua akan masuk pada kajian itu ya, yang akan datang. Dengan menutup puasa, kalau kita berbuka juga maksudnya kelihatan, tapi kalau tidak tutup jadi dia bilang boleh. Enggak juga. Kalau disebut makan itu maknanya tempat. Jadi ini menarik nih. Ada orang kan nggak boleh kencing. Saya pernah ngomong juga nggak boleh kencing manut kiblat. Dulu waktu tahun-tahun 80-an itu ya, Cibubur baru jadi tempat camping pramuka gitu. Nah, pembinanya itu kencingnya madhab kiblat.
Ditanya sama beliau, Pak katanya nggak boleh, Bapak kok kencing mana kiblat? Enggak, saya belokin ujungnya. Kan sebenarnya mau main, enggak, ditutup aja gitu loh. Jangan begitu. Tidak ada ya tidak ada. Ya, dalam pengertian itu. Karena jadi bahasa yang sudah kita pahami itu ya sudah itu yang benar yang kita pahami. Ya Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan maqbulan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita atas nasihat dan paparannya, dan marilah kita menutup kajian kita sebelum dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Pak, sehat Pak. Ada yang baru lagi anggap tapi sholat berkualitas Nanti tanyain ya Pak ya. Benar. Saya tak semalam ini nulis, hari ini nih pagi jam 8 saya orasi ilmiah pada wisuda Ma'had Ali Zawiyah Jakarta. Salah satu yang saya tulis ini ada satu orang yang virtual. menyebarkan secara umumnya tadi itu Mestinya tanya Pak. Mestinya ditanya. tadi makanya Penting ini Pak. makanya tadi kan ini banyak nih orang gini paksa bulan depan Iya Pak ya.
masjid apapun